YRC Family. Perkenalkan, nama saya Gofar Saputra Arifin. Saya terlahir dari rahim seorang Muslim. Saya di sini ingin berbagi kisah cerita hidup saya, awal perjumpaan saya dengan Tuhan, dan saya diselamatkan dari maut. Suatu hari, saya berjumpa dengan seorang perempuan, yaitu perempuan itu di mana sekarang menjadi istri saya. Beliau jadi dulu berpacaran dengan seorang yang seagama dengan saya pada saat itu, yaitu agama sebelah ya. Kalian tahu lah ya. Jadi entah kenapa harusnya lebih mudah untuk saya membawa dia melanjutkan perjuangan mantannya itu yang dimana seagama dengan saya pada saat itu. Harusnya lebih mudah kan untuk saya membawa dia untuk mengikuti saya pada saat itu. Tetapi entah kenapa saya malah membawa dia kembali kepada Tuhannya. Saya malah mengajak dia untuk ke gereja, kita beribadah, kita ikut dewasa muda pada saat itu. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin ini yang disebut saya dipilih oleh Tuhan. Saya ingin dipakai Tuhan gitu kan. Jadi suatu hari pada malam saya pulang kerja, saya mengalami kecelakaan. Saya berjumpa dengan maut. Karena mungkin saya belum dimenangkan oleh Tuhan pada saat itu, karena saya belum dibaptis, karena masih beragama saya yang lama ya kan. Saya belum dibaptis, saya berjumpa dengan maut. Jadi pada malam hari itu saya pulang kerja, saya mengalami kecelakaan fatal yang menurut saya itu kecelakaan yang sangat fatal sih ya. Karena saya mengalami keretakan pada tempurung otak saya, dan di otak saya ini ada sebuah pendarahan. Udah gitu lebih parahnya lagi, kalau menurut peribahasa sudah jatuh ketiban tangga. Jadi saya sudah kecelakaan, sudah mengalami pendarahan di otak, sudah mengalami pecah di tempurung kepala saya ini. Saya dijudge, saya diintimidasi oleh keluarga saya. Keluarga saya bilang, ini karma, hukuman buat kamu. Karena kamu mencoba untuk menjadi seorang murtad. Lalu saya berpikir di situ, oh Tuhan, apa benar jalan yang saya lakukan ini salah sehingga Engkau menghukum saya seperti ini? Lalu saya di situ mulai berpikir sampai otak saya benar-benar bekerja, lalu sampai mengeluarkan darah dari hidung, dan bahkan darah itu turun melalui tenggorokan sehingga saya batuk, dan batuk itu mengeluarkan darah. Lalu ditambah lagi dokter datang, ini harus dioperasi. Makin lebih lagi saya di situ berpikir dalam tekanan demi tekanan itu terjadi dalam hidup saya pada saat itu. Sudah jatuh ketiban tangga, sudah diintimidasi, juga harus terintimidasi oleh operasi itu. Karena yang saudara dan saya tahu bahwa operasi di kepala itu adalah operasi yang menurut saya itu bagian yang paling fatal ya. Karena risikonya sangat besar antara hidup dan mati. Dan kalaupun sukses, ada kemungkinan kita menjadi sedikit idayat atau kurang lah pola pikirnya ya kan. Dan darah itu terus mengalir dari hidung saya, dari tenggorokan saya, batuk pun keluar darah. Lalu saya minta kepada dokter itu, dokter boleh nggak kasih saya waktu berpikir, kasih saya waktu untuk 3 hari. Jadi karena ini antara hidup dan mati saya minta waktu untuk dokter untuk saya berpikir lah. Saya minta waktu ke dokter untuk saya berpikir karena ini antara hidup dan mati. Lalu saya di situ bergumul dengan Tuhan. Oh Tuhan, apakah memang ini salah ya? Apakah saya benar-benar melakukan dosa yang sangat besar sehingga ingin menjadi seorang murtad, dan saya melakukan banyak dosa ya Tuhan? Apa kalau memang ini saya salah Tuhan, saya pasrah, terserah Tuhan mau gimana ke depannya. Dan lebih baik mungkin menurut saya Tuhan akhiri saja hidup saya, karena menurut saya belum menikah, harus dioperasi, tidak tahu kedepannya seperti apa. Jadi Tuhan akhiri saja hidup saya. Jadi itulah yang terfikir dalam benak saya, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi udah gitu saya harus berpikir pula biayanya, saudara-saudara. Sudah harus
memikirkan dioperasi, diintimidasi oleh keluarga, dan harus juga memikirkan biaya. Dan saya itu dirawat di rumah sakit ternama di Mayapada Hospital. Kalau saudara tahu, yang itu rumah sakitnya posisinya ada di arah mau ke rumah sakit Fatmawati di sekitar situ ya. Itu rumah sakit yang menurut saya memakan biaya yang banyak, rumah sakit yang rumah sakit yang besar gitu, yang memerlukan biaya banyak. Disitulah awal mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup saya setelah saya bergumul dengan Tuhan. Ternyata itu biaya bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan saya. Entah bagaimana ceritanya, dan menurut saya itu nggak akan mungkin terjadi kalau bukan karena si izin Tuhan. Benar Bapak Ibu. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu hanya bisa di-cover ketika kita terjadi kecelakaan pada saat kerja. Karena ini posisinya saya bukan saat kerja, saya sedang di luar kerjaan, itu sangat mustahil untuk bisa di-cover. Tapi puji Tuhan, Tuhan sentuh hati mereka, Tuhan gerakan hati mereka agar itu bisa di-cover oleh BPJS itu. Puji Tuhan, itu mukjizat yang pertama yang saya alami. Dan mukjizat yang kedua ialah saya harus CT scan. CT scan itu memakan biaya yang cukup mahal juga. Dan CT scan itu tidak bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan karena CT scan itu yang kedua kalinya. Ya, karena yang pertama kan divonis untuk mengecek, CT scan yang pertama untuk mengecek. Yang pertama saya kecelakaan dan saya dilihat CT scan itu mengalami keretakan di otak dan pendarahan, itu yang pertama. Dan CT scan kedua ini itu ternyata tidak bisa di-cover. Entah bagaimana ceritanya, saya pun nggak tahu, dan menurut saya itu semua karena rencananya Tuhan. Tuhan sentuh hati mereka dan itu bisa di-cover juga saudara-saudara. Itu mukjizat saya yang kedua. Itu saya berpikir, oh Tuhan, ternyata Engkau tidak ingin memusnahkan saya, Engkau bantu saya. Di situ pikiran saya mulai tenang, mulai punya positive thinking dengan Tuhan. Berarti mungkin ini saya nggak salah, ini bukan jalan yang salah untuk saya pilih gitu kan. Lalu ini mukjizat yang ketiga yang sangat luar biasa yang saya alami. Karena sudah waktunya habis, sudah 3 hari saya sudah harus putuskan. Dan itu CT scan kedua itu. Dan di CT scan kedua itu mukjizat Tuhan benar-benar terjadi. Karena saya percaya, saya waktu itu menonton sebuah film di Dewasa Muda bahwa Tuhan itu marah dan dia berbicara, hancurkan bait suci Allah ini dan saya akan pulihkan dalam 3 hari. Dan itu pun terjadi pada diri saya. Saya dihancurkan, tubuh saya dihancurkan dan saya dipulihkan dalam 3 hari. Dan dalam hari ketiga itu tubuh saya benar-benar pulih saudara. Keretakan di kepala saya hilang, pendarahan di otak saya pun hilang. Saya benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Itu Tuhan luar biasa bekerja dalam hidup saya. Dan semakin di situ semakin saya sadar bahwa ini nggak salah. Ini bukan jalan yang saya pilih, jalan ini tuh nggak salah karena Tuhan benar-benar melakukan mukjizatnya. Mukjizat Tuhan itu nyata saudara-saudara. Jadi ini pesan saya untuk saudara-saudara. Jangan saudara khawatir bahwa mukjizat Tuhan itu masih ada untuk saudara, asalkan saudara mau tetap percaya, tetap setia kepadanya. Dan pesan yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara ialah jangan berhenti berharap, jangan berhenti putus asa gitu. Karena mukjizat Tuhan itu memang ada, benar nyata. Yang penting bagaimana saudara memiliki karakter iman itu. Karena sekecil apapun iman saudara, seperti Tuhan katakan, walaupun imanmu sebesar biji sesawi, tapi itu sangat besar kuasanya. Jangan kalian berpikir bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang jahat, karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat pada Bapak Ibu saudara. Mungkin secara manusiawi saudara berpikir bahwa Tuhan itu jahat, tapi sesungguhnya tidak. Tuhan itu baik. Seperti tadi yang saya alami, yang saya ceritakan tadi, saya sudah kecelakaan, lalu saya diintimidasi oleh keluarga, lalu saya harus
dioperasi, memikirkan hal itu juga, dan saya juga harus memikirkan biaya. Dan itu pada saat saya berpikir, otak saya bekerja, itu darah keluar Bapak Ibu Saudara. Itu keluar terus menerus dan sampai mengalir lewat tenggorokan, pendarahan di otak itu sampai saya batuk mengeluarkan darah. Dan itulah cara Tuhan memulihkan saya. Dan itulah cara Tuhan menghilangkan pendarahan di otak saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa yang tadi saya ceritakan, keluarga saya adalah jahat melakukan intimidasi. Tapi sesungguhnya itu tidak. Itu adalah hal yang baik yang Tuhan rancangkan. Karena lewat keburukan itu, kejahatan itu, saya menjadi pulih. Saya dipulihkan, pendarahan saya di otak saya hilang. Saya disembuhkan dalam 3 hari dan saya dipulihkan dalam 3 hari itu Bapak Ibu Saudara. Dan itulah pesan-pesan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk like, share, komen, subscribe, dan lakukan share ini ya Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya jika Bapak Ibu Saudara melakukan hal-hal yang saya sebutkan barusan, Bapak Ibu mengambil bagian menjadi berkat untuk banyak orang. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan lebih lagi. Demikian kesaksian dari saya. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.